Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amihi dhahirati wal batinah. Wa ajalluha ni'matul Islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Wa tabaraka ismu rabbika dzil jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts ila khairil anam. Al-mab'uts ila jami'il anam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-barratil kiram. Wa sallama tasliman katsiran mutawasila. Amma ba'du. Faya ayyuhal khadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw kama qala khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna, manusia yang bermanfaat terhadap sesamanya manusia. Sadaqallahul azim. Wa ballaga rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, sekali lagi kita memuji Allah, mensyukuri nikmatnya. Hari ini 7 Januari 2022, Jumat pertama di tahun 2022. Sungguh nikmat yang luar biasa untuk kita semua sebagai orang-orang terpilih untuk menikmati karunia Allah tersebut itu. Berapa banyak orang di luar sana menginginkan kesempatan hadir di 2022. Bahkan ada yang berangan-angan untuk hidup, untuk ikut salat Jumat berjamaah. Mungkin mereka tidak sempat karena kesibukan. Mungkin juga mereka tidak hadir karena kemampuan, sakit dan sebagainya. Kita mensyukuri nikmat Allah. Kita berselawat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tentu bukan tindakan yang sia-sia jika setiap waktu, setiap momen kita mencoba untuk mengarahkan pikiran kita untuk berpikir tentang diri kita, untuk mengevaluasi apa yang telah kita lakukan sepanjang hidup, dan membandingkan apa yang telah kita nikmati dari karunia Allah Subhanahu wa taala untuk kita.
kita pasti menemukan jawaban itu. Kita pasti sampai pada satu kesimpulan yang sama, bahwa terlalu banyak nikmat Allah yang mengalir ke dalam diri kita, sehingga belum cukup rasanya ibadah ini untuk membalas nikmat tersebut itu. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, setidaknya ketika kita berprinsip seperti itu, maka tidak perlu ada kebanggaan di hati ini setiap kita selesai beribadah. Tidak perlu ada tepuk dada, bahkan tepuk tangan setiap selesai kita berbuat baik. Karena sangat-sangat tidak balance, tidak seimbang yang Allah berikan kepada kita dan yang telah kita lakukan untuk diri kita. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, kita dituntut untuk beribadah, mengabdi, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya tuntutan itu bukan untuk kepentingan Allah, tapi itu untuk kita, untuk kebutuhan kita. Mari kita meluruskan bahwa salat Jumat saja yang kita kerjakan ini bukan untuk Allah, tapi untuk kebutuhan kita. Sedekah yang sempat kita sisipkan di celengan itu bukan untuk Allah, tapi untuk kebutuhan kita. Dan semua yang kita lakukan itu adalah untuk kebutuhan kita. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, bukankah kita selalu menutup, mengakhiri permintaan kita, doa kita dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, atina fid dunya hasanah, berikan kami kebahagiaan, beri kesenangan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kelak di akhirat berikan kesempatan pada kami untuk menikmati kembali kebahagiaan itu di akhirat. Wa qina adzabannar, jauhkan kami Allah dari siksa api neraka. Ternyata itu hadirin sekalian, pokok dari permohonan kita, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa di situ tidak ada kalimat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan kesempatan kepada saya untuk menjadi pejabat publik misalnya, menjadi anggota dewan, atau menjadi orang terkaya. Ternyata hal tersebut itu telah menjadi pemahaman umum bahwa jabatan, harta, dan sebagainya itu tidak menjamin untuk kita senang, tidak menjamin untuk kita bahagia di dunia. Toh ada orang, bahkan banyak orang di sana yang semakin tinggi posisinya, semakin tinggi jabatannya, semakin bergengsi posisinya di kantor, semakin susah tidurnya. Ada orang semakin banyak hartanya, semakin bertambah materinya, sehingga terus dipus terus untuk menambah, minimal mempertahankan apa yang telah dia dapatkan, walaupun mungkin dia lupa bahwa semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang titipan itu kapan saja pemiliknya mau mengambil, maka kita
harus pasrah dengan kondisi itu. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, demikian pula dengan kesempatan ini, kesehatan ini, keyakinan ini yang menyebabkan kita hadir di tempat ini. Yakinlah bahwa suatu saat nanti kita akan hadir kembali di masjid. Kita merindukan untuk kembali duduk menyimak khutbah. Tapi ketika itu kita hanya mampu menghayal saja. Kenapa? Nikmat kesehatan mulai berkurang. Usia semakin bertambah, kemampuan semakin berkurang. Walaupun keinginan terus-menerus meningkat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, karenanya balik lagi bahwa tidak salah kalau kita terus mencoba untuk merenung. Setidaknya Jumat pertama 2022 ini kita gunakan untuk mengevaluasi, mengintrospeksi apa yang telah kita lakukan sepanjang 2021. Berapa kali salat Jumat kita abaikan? Jumat yang hanya 52 kali setahun itu, berapa kali kita salat Jumat? Berapa kali kita hadir lengkap di waktu Jumat itu? Yang saya maksud lengkap, sebelum Jumat sama seperti kata Rasulullah SAW, ada kesempatan untuk kita beres-beres, mungkin mandi, memakai pakaian yang rapi, yang bersih, hadir ke masjid. Kemudian sebelum duduk salat sunat 2 rakaat. Setelah itu duduk menyimak khutbah Jumat hingga selesai. Dan setelah selesai kemudian salat berjamaah dengan usaha maksimal untuk khusyuk dalam salat tersebut itu. Setelah itu selesai menutup salatnya dengan salam, ada kesempatan untuknya istighfar. Setidaknya istighfar itu untuk mengurangi kesalahan yang terjadi dalam salatnya. Berzikir, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir dan berdoa. Lalu menyerahkan semua yang kita lakukan Jumat ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut sampai ke rumahnya, Allah sudah mengampuni kesalahannya, mengampuni dosa-dosanya yang terjadi antara Jumat yang lalu hingga Jumat hari ini, selama tidak terjadi dosa-dosa besar. Yang mana dosa besar? Antara lain dosa besar itu adalah mensekutukan Allah, musyrik, atau durhaka kepada kedua orang tua, atau itu dosa besar, na'udzubillah. Itu yang tidak diampuni oleh salat Jumat yang kita lakukan. Yang lain diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu penghargaannya orang yang melaksanakan perintah Allah yang dikumandangkan, yang tertera dalam surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Tinggalkan, orang-orang yang beriman, tinggalkan kesibukanmu. Kalau sudah diperkenankan azan kepadamu, abaikan yang lain. Datanglah, penuhi perintah Allah. Maka Allah kemudian membalas
yang kita lakukan itu dengan mengampuni kesalahan yang terjadi antara Jumat yang lalu hingga Jumat hari ini. Jemaah sekalian, itulah hadiah yang sangat-sangat berarti untuk kita. Adalah pengampunan dosa dari Allah. Itu yang tidak akan terbayar oleh kita. Ketika dosa itu diampuni, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh amalan yang kita lakukan, maka itulah apresiasi yang luar biasa untuk kita. Boro-boro jangan kita terlalu jauh berpikir tentang surga. Terlalu jauh kita berpikir untuk dijauhkan dari neraka. Toh surga dan neraka itu adalah ketentuan Allah. Allah yang memastikan. Kita hanya melakukan saja usaha maki usaha. Dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala agar engkau diridhai. Karena orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun dia ditempatkan, di situ dia merasa aman dan nyaman. Dan yang kedua, tidak mungkin yang diridhai oleh Allah itu ditempatkan di neraka. Pasti diberikan posisi yang pantas untuknya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, semua akan terpulang kembali kepadanya. Kita diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak tahu sampai kapan batas kita untuk menghadapnya. Itu rahasia Allah. Maka bersiaplah selalu, sehingga kapanpun, dimanapun, takdir itu harus datang kepada kita. Kontrak itu harus selesai, maka kita siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita siap menghadapnya. Dan ketika kita siap, berarti segala sesuatu telah kita persiapkan untuk kehidupan berikutnya. Kita menjalankan perintah Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat ligad. Hendaklah setiap orang di antara kamu, di antara kita, menyiapkan bekal apapun yang akan menjadi kebutuhannya kelak di akhirat. Dan bekal itu adalah urusan individu, urusan orang per orang, urusan kita masing-masing. Tidak ada lagi titipan, tidak ada pesanan. Ketika itu pertanggungjawabkan masing-masing apa yang telah kita lakukan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengecewakan, tidak akan merugikan. Man amila salihan falinafsihi. Siapa orang yang beramal saleh, kata Allah, itu untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Wa man asaa fa'alaiha. Siapa orang yang berbuat maksiat, itu juga untuk dirinya. Setidaknya dengan ayat ini kita tidak usah terlalu pusing dengan kenakalan, dengan pembangkangan orang-orang tertentu yang tidak menjalankan perintah Allah. Karena apapun yang dia lakukan, dia tonjing akan pertanggungjawabkan semua itu. Semoga di awal Jumat pertama 2022 ini kita mengawali dengan muhasabah, dan Jumat berikutnya kita mengisi dengan ibadah, dan selalu siap kapanpun Allah menentukan kontrak kita selesai, kita menghadap kepadanya. Dan orang-orang yang kita tinggalkan tetap menyebut, mengingat kita dengan kebaikan yang pernah kita buat untuk mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Berkata Allah Subhanahu wa taala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wa Allahumma anil khulafa'il mahdiyyin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa jamil ali was sahabati ajma'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil fatihati wa sirril fatihah ya farijal hammi wa ya kashifal gham ya man li ibadihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala'i ya Allah wa ya dafi'al bala'i ya Rahman wa ya dafi'al bala'i ya Rahim. Idfa'annal ghalaa'a wal balaa'a wal waba wal fahsya'a wal munkar was suyufal mukhtalifa wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan fi badalina hadza Indonesia khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala ma tasya'u qadir. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.